Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Dan marilah kita memasuki ibadah Minggu hari ini, tanggal 20 September 2020. Kita memasukinya dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saat ini, saudaraku, mari kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 yang demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui sapaannya di dalam firman-Nya mengingatkan kepada kita supaya kita tetap tahan uji di tengah pencobaan yang ada. Dan pencobaan-pencobaan yang ada itu bukan karena Tuhan yang mencobai, namun karena keinginan hati. Jadi setiap orang dicobai oleh karena keinginan hatinya, oleh karena hawa nafsunya. Dan Tuhan mengingatkan saat ini supaya ketika kita muncul godaan-godaan di dalam hati kita yang disebabkan hawa nafsu, mari kita dapat mengendalikannya dan kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Mari bersama-sama firman Tuhan ini kita hayati dengan pujian dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 4 di muka Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan tahta-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu, atas segala peristiwa, dan atas segala penyertaan-Mu, atas segala keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah syukur kami ini, kami pun menyadari bahwa di hadapan-Mu kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Yang sering sekali keterbatasan itu kami jadikan alasan bagi kami untuk berbuat dosa. Dan kiranya Engkau mengampuni kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami, supaya kami dapat melihat bahwa keterbatasan yang ada pada diri kami ini seharusnya menjadi alasan bagi kami untuk dekat kepadamu, bukan untuk melakukan dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama memohon kepadamu oleh karena segala situasi yang kami alami yang belum juga usai, di mana virus corona ini masih ada di dalam kehidupan kami yang menjadikan kami takut dan cemas. Banyak sekali orang-orang yang sakit oleh karena virus corona ini, bahkan ada yang sampai meninggal. Tuhan, kiranya Engkau
menguatkan kami. Kiranya Engkau menghibur kami supaya kami tidak takut dengan situasi yang ada, namun kami juga tidak ceroboh. Mampukan kami berupaya bersama-sama dengan tim medis, di mana tim medis baik dokter ataupun perawat berjuang untuk menyembuhkan para pasien dari COVID, dari virus corona ini. Dan kiranya Engkau juga memampukan para pemerintah yang berjuang untuk mencari jalan keluar dengan berbagai macam cara-cara, termasuk dengan juga himbauan-himbauan yang ada. Engkau juga yang memberkati para ahli di dalam mencari vaksin dari virus corona ini yang saat ini masih terus berupaya, dan Engkau yang akan memberkati menyertai mereka. Para tim medis, pemerintah, para ahli telah melakukan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga Engkau mampukan sebagai rakyat, sebagai warga masyarakat untuk bersama-sama ambil bagian dengan menjaga diri kami sendiri, dengan menjaga orang lain, dengan melakukan protokol kesehatan. Karena masih banyak yang abai, masih banyak yang sembrono, bahkan tidak mau tahu, mereka seenaknya saja. Padahal virus ini semakin lama semakin memakan korban. Sadarkanlah kami akan pentingnya kami melangkah bersama, bergandeng tangan bersama. Karena pandemi ini adalah masalah kami bersama, bukan hanya masalah bagi tim medis, pemerintah, ataupun para ahli, namun ini adalah masalah bersama, di mana kami juga harus berupaya bersama untuk keluar dari permasalahan ini. Engkau juga Allah yang Maha tahu, Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, selain masalah virus corona yang saat ini kami rasakan bersama. Di dalam pribadi kami masing-masing, kami memiliki harapan, kami memiliki impian. Tuhan kiranya dengarkan, dan Tuhan sertai, dan Tuhan berikan yang terbaik. Engkau juga yang akan menyertai pergumulan kami masing-masing, di tengah kami berkeluarga, di tengah kami bermasyarakat, dan di tengah kami bersama-sama bergereja. Tuhan, pergumulan kami ini Engkau tahu, meskipun kami tidak sebut satu persatu, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menolong di dalam setiap pergumulan kami, mencari jalan keluar, dan Engkau akan menunjukkan jalan keluarnya. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, dan mampukan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 21 sampai 30 yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal
dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah saudara, apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentunya kita tahu bahwa kita semua harus menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun di dalam kita menyatakan kesetiaan itu ternyata tidak mudah. Hal ini dikarenakan terkadang situasi dan kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita memberikan pengaruh yang besar berkaitan dengan kesetiaan kita. Sebagai contoh, pergumulan yang tak kunjung usai. Kita tahu, kita sadar bahwa dalam hidup ini segalanya pasti silih berganti, baik itu waktu, baik itu hari, sampai pada persoalan hidup dan pergumulan hidup. Ketika pergumulan hidup itu satu kemudian selesai, itu mudah bagi kita untuk menyatakan kesetiaan. Tapi bagaimana ketika pergumulan yang satu selesai, disusul pergumulan yang berikutnya? Bagi kita sulit untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi pergumulan satu belum selesai, dua belum selesai, tambah lagi tiga, tambah lagi. Seringkali inilah yang memudahkan kesetiaan kita, sehingga kita memilih untuk tidak setia karena kehilangan iman, kehilangan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, yang kadang membuat kita kehilangan kesetiaan adalah permohonan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kita tahu, kita sadar Tuhan itu penuh kuasa. Kita tahu, kita sadar bahwa hidup kita itu tidak bisa lepas dari kuasa Tuhan, dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, karena kesadaran ini, kita datang, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong kita. Tuhan juga memberikan apa yang kita inginkan. Namun perlu kita sadari bahwa
ketika kita menyampaikan permohonan, kita berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu bisa ya segera, ya tapi tunggu dulu, atau bahkan tidak, namun akan diberikan sesuatu yang lain ganti dari permohonan kita. Nah, ketika permohonan-permohonan kita yang kita aturkan kepada Tuhan, kemudian jawaban-jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang-kadang menjadikan kita juga menjadi tidak setia. Ini saudaraku bukti bahwa menyatakan kesetiaan itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, kesetiaan ini perlu kita upayakan. Kita dengan keras berupaya supaya tetap setia, walaupun permohonan kita dan yang diberikan tidak sesuai, atau ketika kita dalam pergumulan tetap setia. Maka kita harus terus berupaya agar tetap setia. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah salah satu rasul Tuhan, di mana dia menjadi rasul yang penuh semangat, di mana dia memiliki semangat yang berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan perlu kita tahu, Paulus yang bersemangat, Paulus yang rajin melayani, memiliki tekad terus-menerus melayani Tuhan. Dia bukanlah rasul yang tidak memiliki halangan, rintangan, dan tantangan. Di dalam perjalanannya menjadi rasul, banyak sekali tantangan dan godaan yang ada. Yang pertama, dia ditolak kerasulannya oleh orang banyak. Kedua, dia diburu, dikejar-kejar oleh golongannya. Ketiga, ketika dia melayani, dia terkendala pendanaan. Jadi kadang-kadang dananya habis. Namun dia tidak patah semangat, dana habis ya dia bekerja buat kemah, kemudian setelah uang terkumpul dia kembali melayani Tuhan. Dia banyak didesak, banyak ditentang. Dan selama menjadi rasul ternyata tidak hanya sesuatu yang menyenangkan, namun banyak yang tidak menyenangkan. Yang mungkin itu adalah sesuatu yang di luar harapan Paulus. Namun meskipun demikian, di tengah pergumulannya, di tengah permohonannya, di tengah segala peristiwa, dia tetap semangat. Bahkan dia mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia mengatakan hidupku adalah Kristus, hidupku untuk Tuhan. Dan ketika hidupku kuberikan kepada Tuhan, dan aku berusaha dengan sekeras-kerasnya aku hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, ketika aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Nah, apa maksud dari perkataan Paulus ini kepada jemaat di Filipi? Maksud dari perkataan Paulus ini adalah bahwa pertama, Paulus merasa beruntung. Beruntung karena apa? Paulus merasa beruntung karena Tuhan mau mengampuni Paulus, Tuhan mau menyucikan Paulus dan memberikan keselamatan bagi Paulus. Dan yang kedua adalah Paulus merasa sangat beruntung karena dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan.
Dan yang ketiga, Paulus bersyukur kepada Tuhan bahwa kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dan dia alami di dalam melayani Tuhan justru menjadi sarana bagi Paulus untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan yang keempat, Paulus merasa beruntung karena dia yang rajin, yang tetap setia melayani di tengah kondisi yang ada. Dia memiliki keyakinan dan dia percaya bahwa jerih payahnya di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena dia akan beroleh mahkota kehidupan. Dia akan mencapai kesempurnaan keselamatan di surga. Inilah saudaraku Paulus, di mana Paulus ini di tengah kesulitan hidupnya, di tengah tantangan yang dia hadapi, bahkan pada saat dia menulis surat kepada jemaat Filipi, dia sedang ada di dalam penjara, namun tetap setia kepada Tuhan, tetap setia di dalam melayani Tuhan di dalam segala kondisinya. Bahkan ketika dia sakit keras pun dia tetap melayani Tuhan. Saudaraku, kepada jemaat di Filipi, Paulus yang menyatakan kesaksian tentang siapa dirinya dan hidupnya, bahwa hidupnya untuk Kristus, juga menghendaki jemaat untuk seperti itu. Tetap setia di tengah kesulitan apapun, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Oleh sebab itu Paulus memberikan nasihat yang pertama, hidup berpadanan pada Injil. Hidup berpadanan pada Injil memiliki arti bahwa hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita renungkan dulu, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai ya jangan dilakukan. Kalau sesuai ya hendaklah dilakukan. Bukan hanya berpadanan Injil, demikian juga melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu kita pakai sebagai pegangan untuk menjalani hidup, karena di situ akan mendapatkan kekuatan, kita akan diberi kekuatan, maka dalam tengah kesulitan apapun kita mampu menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, Paulus mengatakan janganlah engkau takut pada lawan. Lawan itu apa? Macam-macam, banyak. Tapi saya di sini mengambil yang dimaksud lawan itu adalah godaan atau kesulitan-kesulitan hidup. Jangan takut menjalani hidup ini, jangan takut melakukan yang benar meskipun banyak sekali halangan rintangan, dan jangan takut melayani Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan. Karena upah kita bukan ada di dunia ini, tapi upah kita adalah upah yang kekal di surga. Kalau kita lihat apa yang dialami Paulus dengan kita saat ini jauh berbeda. Paulus mengalami hal-hal yang sangat berat waktu itu. Namun ketika kita melihat diri kita, apa yang kita alami, kesulitan hidup, pergumulan hidup itu tidak seberapa. Masih besar kesulitan pergumulan Paulus daripada kita. Paulus mau melayani Tuhan, mau bersaksi, dia harus berjalan melewati rintangan-rintangan yang ada. Kita mau kemana-mana sekarang sudah mudah, sudah punya kendaraan pribadi, jalan juga mudah. Paulus mengalami kesulitan ekonomi, kita yang mengalami, tapi tidak separah Paulus. Paulus mengalami berbagai macam tantangan yang ada, kita pun juga, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan Paulus. Tapi Paulus tetap menjalani hidupnya
dengan terus hidup sesuai dengan Kristus. Hidupku, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kita saat ini juga di dalam melayani, kesulitan yang kita hadapi tidak seberapa. Gereja sudah memberikan fasilitas, ada keyboard, ada segala macam. Kita juga diberi waktu untuk latihan dan latihan. Kesulitan di dalam hidup ada, kesulitan dalam pelayanan ada. Namun itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak setia. Karena sebenarnya kalau kita rasakan di balik kesulitan pasti ada sesuatu yang indah. Di balik kesulitan itulah kita akan menjadi pribadi yang baik, jauh lebih baik. Tanpa ada kesulitan, ya kemampuan kita, cara berpikir atau pelayanan kita hanya ya seperti itu. Tapi ketika ada kesulitan-kesulitan, kita menjadi berupaya. Akhirnya kesulitan itu sebetulnya meningkatkan kualitas kita. Kesulitan itu menjadikan kebaikan. Dan kesulitan itu merupakan pengalaman yang berharga supaya kita di hari-hari yang selanjutnya lebih baik, bukan hanya di dalam menjalani hidup, tetapi di dalam melayani Tuhan. Sehingga memang ada orang yang menyikapi kesulitan akhirnya tidak setia. Ya ketika dia tidak setia, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari kesulitan. Tapi ketika dia di tengah kesulitan tetap setia melayani Tuhan, ya dia justru memperoleh sesuatu yang baik. Dia menjadi pribadi yang berkualitas, kaya pengalaman, kaya pengetahuan, bahkan akan mendapatkan kerajaan surga. Tetaplah setia di tengah kesulitan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah?
Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ditujukan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat, yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita hening sebentar untuk menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang digoyahkan sebagai tebusan yang sempurna. Oleh sebab itu, terimalah dengan penuh ungkapan syukur dan keyakinan akan tubuh Kristus ini yang telah menebus dosa kita. Dengan ungkapan syukur, mari kita makan bersama-sama. Anggur yang tercurah ini adalah lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Terimalah dan bersyukurlah, dan kita sadar bahwa kita telah disucikan melalui darah Kristus ini. Bersyukurlah dan minumlah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap setia di tengah kesulitan yang ada. Dan kita juga telah diperkenankan oleh Tuhan untuk makan dan minum di dalam sakramen perjamuan yang saat ini kita lakukan bersama. Dan mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat, oleh karena firman, dan kita telah diperkenankan ikut dalam sakramen perjamuan Tuhan. Syukur kita yang akan kita naikkan kepada Tuhan dilandasi dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 291
bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan, oleh karena Engkau telah memberikan firman, yang firman itu melalui Paulus kami diajak untuk tetap setia di dalam kesulitan-kesulitan itu. Karena dengan setia di dalam tengah kesulitan itu, justru kami akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Dan kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena saat ini kami boleh menerima sakramen perjamuan-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui berkat-Mu, melalui sapaan Tuhan dan firman Tuhan, dan juga sakramen perjamuan kudus yang kami terima, sakramen perjamuan yang kami terima ini, Tuhan menjadikan kami semakin dikuatkan di dalam iman. Dan kami mengaturkan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah syukur kami ini, sehingga syukur kami ini menjadikan pelayanan-pelayanan yang ada semakin terus berjalan dengan baik. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan lanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tuhan kiranya tuntun kami, Tuhan sertai kami. Di dalam kasih Kristus dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.